Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya bersyukur sekali kita akan masuk lagi kembali dalam perenungan-perenungan kita dari serial Harta dalam Bejana. Dan kita akan melihat bagian pertama ini dalam perspektif untuk maksud pekerjaan yang mulia yang disediakan Tuhan bagi kita. Tetapi sebelumnya saya akan mengajak kita berdoa untuk mohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus dalam perenungan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami menyerahkan akan pembahasan, akan perenungan kami pada saat ini tentang harta dalam bejana. Tuhan, Kau yang tolong dan pimpin kami agar kami melalui Roh Kudus-Mu bekerja, bisa mengerti, memahami dan melaksanakan itu dalam kehidupan kami. Tolong pimpin hamba-Mu, hamba menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, biar hanya Tuhan yang dipuji dan disembah. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, kita akan melihat bagian ini seperti saat ini adalah mengharmoniskan akan 3 ayat kunci, ya. Jadi ayat yang pertama dari 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai dengan 21 itu bicara tentang perabot dalam rumah, ada emas, ada perak, ada juga kayu dan tanah. Tetapi bagian yang kedua dari pertama Korintus 3 ayat 12 ini bicara tentang dasarnya kita adalah Kristus, tapi membangun di atasnya pekerjaan kita itu apa? Dengan emas, perak, batu permata, yang mana satu waktu nanti pekerjaan kita itu akan diuji dengan api. Dan yang keluar, kualitas emas akan keluar dengan kualitasnya, tetapi yang jerami atau rumput kering akan hangus. Nah, nanti kita akan melihat. Dan bagian yang terakhir adalah 2 Korintus pasal 4 ayat 7, di mana kita bicara tentang harta yang kami punyai dalam bejana tanah liat. Nah, kita bisa mengerti lalu mengcombine semuanya dalam satu pengertian yang utuh, ya. Seperti ini kita bisa bicara tentang bagaimana perabot rumah untuk tujuan yang mulia. Kemudian kita bisa bicara juga tentang bagaimana kualitas pekerjaan yang kita bangun. Dan terakhir kita akan melihat bagaimana sih refleksinya dalam harta dalam bejana itu. Saudara yang terkasih, kita akan mulai dengan perabot untuk rumah untuk tujuan yang mulia. Perabot rumah untuk tujuan yang mulia. Kita akan membaca dari 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai 26. Tetapi tidak semua ayat kita akan baca. Kita melihat dari ayat 20 dan 21. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ya, jadi ada 2 pembagian. Ada maksud yang mulia dan yang satu adalah yang kurang mulia. Ya, kalau maksud yang mulia kita tahu bahwa emas itu adalah misalnya perabotan-perabotan yang indah dari emas, atau juga perabotan minum teh, cangkir dan sebagainya yang dari perak. Itu merupakan hal yang sangat indah dan luar biasa. Yang kurang mulia kalau dipakai dari kayu, walaupun perabotan kursi, meja dan sebagainya, tapi kalau asalnya dari kayu dikatakan itu kurang mulia. Ataupun dari tanah, tembikar-tembikar dan sebagainya. Saudara yang terkasih, ini bicara tentang bagaimana kualitas material yang dipakai, ya, satu untuk tujuan mulia, satu untuk yang kurang mulia. Nah, kalau kita baca pada ayat ke-15 2 Timotius pasal 2 ini dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Artinya ada sebuah effort yang harus kita lakukan bagian kita, supaya kita mengusahakan untuk kita dilayakan, ya. Ya, dilayakan supaya aku mau tujuan yang mulia. Nah, itu yang sehingga kita layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja, dan kita tidak malu. Ini akan menjadi perenungan utama kita. Nah, kalau kita melihat dari sini, konteksnya adalah sebenarnya bicara tentang penyesatan yang masuk sampai ke jemaat. Sehingga Paulus mulai menunjukkan bahwa ada perabot yang maksud tujuan yang mula, ada yang biasa saja. Nah, bagaimana supaya kita tidak tersesat
sehingga kita tetap menjadi perabot yang mulia. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus untuk perabot-perabot untuk tujuan yang mulia. Coba kita melihat apa maksudnya dipakai untuk maksud yang mulia. Kita lihat dari terjemahan dari bahasa Yunani, dikatakan kai hamen eis timon, ya, dan beberapa untuk maksud yang mulia. Jadi ada beberapa yang diperuntukkan, ya. Kata men di sini untuk maksud atau sesuatu yang sungguh-sungguh untuk hal yang mulia. Nah, kata timon artinya price, berharga, ya. Dimana secara literal dikatakan especially as perceived honor. Jadi kehormatan yang dirasakan, ya, secara khusus dikatakan secara literal, ya, itu adalah satu kehormatan yang kita rasakan, yang kita alami, ya, bahwa ketika kita dimaksudkan untuk tujuan yang mulia, ada kehormatan yang kita dapatkan, ya. Atau dikatakan sebagai gambaran figuratif aja, menyatakan bahwa the value with honor willingly assigned to something. Jadi ada bobot yang membuat kita sukarela mengerjakan tugas pelayanan. Jadi kita tahu ini ada sebuah kemuliaan, ada sebuah kehormatan di mana kita mengambil bagian di dalamnya untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh tugas pelayanan itu. Itu yang saya ingin kita renungkan dalam kehidupan kita, bahwa ada sebuah kehormatan yang Tuhan percayakan bagi kita, dan kita harusnya mengambil itu untuk apa? Menjadi bagian daripada peralatan untuk tujuan yang mulia, yang berharga. Nah, kalau dipakai untuk maksud yang kurang mulia, itu dikatakan hade eis atimian, ya. Artinya beberapa dari yang di atas juga perabot-perabot itu ada dimaksudkan untuk tujuan yang kurang mulia, dishonor, ya. Ya, kata D ini artinya selanjutnya, lain halnya lagi, ada bagian yang lain atau ada barang yang lain yang selanjutnya di atas ini yang kurang mulia, ketika dia menyatakan tentang kayu dan tanah, ya. Nah, kalau kita bicara tentang atimian, itu artinya dishonorable use atau penggunaan yang tidak hormat. Jadi penggunaan yang second, yang tidak punya kemuliaan, yang biasa saja, ya. Kalau dikatakan dalam figuratifnya, dalam gambarannya, itu adalah dishonor, describing someone atau something as reproachful atau without dignity. Ya, artinya adalah bahwa tidak terhormat. Bagaimana menggambarkan seorang atau sesuatu sebagai yang tercela atau tanpa martabat, ya. Jadi itu bukan hanya sekedar biasa, tetapi seharusnya jika dibandingkan dengan sesuatu yang indah dan yang tidak, berarti ada apa? Ada sesuatu yang tidak terhormat. Seharusnya ini bagian terhormat, ini kurang terhormat, artinya kurang mulia. Nah, ini harus kita hati-hati supaya kita jangan jatuh di dalam hal seperti demikian. Nah, kalau kita melihat dari ayat 21 dan 19, kalau kita melihat dari struktur daripada bahasa Yunani, dikatakan ayat 21 itu jika seorang menyucikan dirinya. Ada tambahan adalah dari hal-hal yang jahat. Karena apa? Di dalam ayat 19 dikatakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Artinya kalau kita membawa nama Tuhan, kita harusnya betul-betul strict dalam pelayanan kita, dalam kesaksian hidup kita. Untuk apa? Melepaskan, meninggalkan akan kejahatan itu. Sehingga ketika ayat 21 dikatakan jika seorang menyucikan dirinya, ditambahkan dari apa? Hal-hal yang jahat yang ada di ayat 19. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Saya menginginkan pekerjaan yang mulia. Anda semua, saudara-saudara yang terkasih yang mendengar, juga menginginkan untuk menjadi perabot bagi pekerjaan atau hal-hal yang mulia. Tetapi bagaimana caranya? Adalah pertama kita harus meninggalkan kejahatan, menyucikan diri, kita dikuduskan, sehingga kita dipandang layak. Dan dikatakan dalam bahasa Yunani, aposteto, apo adikias, ya, yang artinya apa? Let depart
from iniquity. Saya mau katakan seperti ini, kata meninggalkan itu artinya adalah apoteto atau apistemi dalam primitive root-nya. Itu artinya kita memimpin diri atau menarik diri untuk meninggalkan, ya. Jadi kita menarik diri, kita memimpin diri kita dengan sadar untuk meninggalkan sesuatu, ya. Apa yang kita tinggalkan adalah kejahatan yang disebut dengan adikias. Nah, adikias ini adalah berupa ketidakadilan, ketidakbenaran sebagai pelanggaran terhadap standar atau keadilan yang Tuhan nyatakan sebagai hal yang mendatangkan celahan ilahi. Jadi yang Allah tidak berkenan sebenarnya. Ya, jadi ini adalah sesuatu ketidakbenaran, ketidakadilan ya sebagai pelanggaran terhadap ketetapan ilahi. Ya, ini adalah merupakan kejahatan. Nah, kemudian sehingga kita mendapati bahwa untuk perabot rumah, untuk tujuan pertama yang mulia itu adalah seperti emas dan perak, dan untuk yang kurang mulia itu adalah seperti kayu dan perabot-perabot dari tanah liat, ya. Nah, kalau gitu kita akan melihat dalam ayat 22 dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ini adalah merupakan orang-orang yang harus menjaga dirinya, kan? Ini kita melihat dalam konteks pengajar sesat. Jadi dia harus menjaga dirinya dari pengajar sesat, di mana kita menjauhi nafsu yang dikatakan di dalam bahasa Yunani dikatakan tas deo neoterikas epitimias peuge. Nah, dikatakan jauhilah. Jauhilah ini artinya kita flee atau kita melarikan diri sejauh-jauhnya. Artinya untuk masalah nafsu orang muda itu kita harus betul-betul jauhi. Kita harus benar-benar seperti seorang yang melarikan diri, ya. Seek safety by flight. Artinya apa? Kita melarikan diri dengan terbang. Ya, karena itu tidak baik sehingga kita harus menjauhinya. Sama seperti yang di atas tadi dikatakan jauhilah kejahatan. Nah, kalau dikatakan nafsu itu artinya epitimias, artinya nafsu atau hasrat yang penuh gairah, ya. Inordinate desire. Jadi ada sebuah desire, nafsu yang tidak berkenan, tidak baik. Nah, itu yang kita harus hindari, nafsu. Nah, kata orang muda di sini adalah neoterikas, yang artinya yang masih berjiwa muda. Bisa saja umurnya bisa 60, tetapi juga dalam kehidupannya bisa berbahaya karena ada nafsu orang muda itu, neoterikas. Nah, ini yang kita harus hati-hati supaya kita dapat dipakai untuk tujuan yang mulia. Saudara yang terkasih, banyak sekali kita melihat para hamba Tuhan, pendeta, yang jatuh di dalam usianya, bukan hanya jatuh dalam usia muda, tetapi 50, 60, 70 tahun mereka bisa jatuh. Ada beberapa yang kita bisa lihat di dunia pada saat ini. Tetapi itulah yang dinasihatkan oleh Paulus kepada anak didiknya Timotius. Jauhilah nafsu orang muda, ini yang utama. Setelah itu baru kejar keadilan, kesetiaan, kasih, damai, dan sebagainya. Supaya kita bisa mencapai untuk dipakai sebagai perabot yang mulia, kita harus menjaga diri kita, sungguh-sungguh menjaga diri kita. Nah, ayat 23 juga sampai 26 dikatakan, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal itu menimbulkan pertengkaran. Jadi seorang yang mau dipakai sebagai perabot yang untuk tujuan yang mulia itu harus apa? Jangan mencari hal-hal yang sepele, ya, yang bodoh, atau mencari hal-hal yang menimbulkan pertengkaran, ribut dengan teman sepelayanan. Maksudnya harus rendah hati, saling menerima satu dengan yang lain. Karena ayat 24 dikatakan, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang, ia harus cakap mengajar dan sabar. Lalu kemudian dikatakan, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Jadi ada orang yang mungkin pemberontak, kita harus dengan lemah lembut untuk memberikan pengertian, mengasihi dia, supaya apa? Dia akan punya kesempatan untuk bertobat. Dan kita memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Itu seorang hamba Tuhan yang dipakai untuk tujuan yang mulia. Dan dengan demikian mereka akan menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Artinya ketika ada ajaran-ajaran sesat masuk di dalam jemaat kita,
kita harus membimbing orang-orang yang sudah tersesat itu untuk kembali lagi dalam pengajaran yang benar tentang Tuhan. Saya mengajak kita untuk melihat frasa yang penting di dalam ayat 15. Ini yang menjadi perenungan kita. Dan dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Seperti dikatakan dalam frasa Yunani, dikatakan spodason seaton dokimon parastesai toteo ergaten enepasinton. Ya, jadi ini mau dikatakan tentang kerja keras, ya. Kerja keraslah dirimu sendiri untuk apa? Membuktikan atau terbukti sebagai berdiri di samping pada Allah sebagai pekerja atau pelayan yang tidak usah malu. Artinya kita harus usahakan itu dalam pengertian bahwa kita belajar, kita bergerak dengan cepat untuk menunjukkan ketekunan penuh, sepenuhnya untuk menerapkan diri. Untuk apa? Bertindak dengan sungguh-sungguh, komitmen yang cepat untuk mencapai semua yang Tuhan tetapkan melalui iman kita kepada-Nya. Jadi ini suatu pekerjaan yang luar biasa. Kita kerja keras untuk melaksanakannya. Belajar sungguh-sungguh untuk dapat, ya, diterima diri kita. Artinya sudah dikatakan tentang kata layak. Itu artinya apa? Dokimon. Artinya supaya apa? Kita benar-benar apa yang lolos tes yang diperlukan dalam pengawasan, maka kita dapat diterima karena kita ini asli, tervalidasi, ya, terverifikasi. Jadi kita menyatakan diri kita dengan apa? Kita bekerja, kita melayani dengan sungguh-sungguh untuk sesuatu yang mulia tadi, sehingga apa? Kita itu terverifikasi atau dianggap layak, ya, untuk apa? Berdiri di hadapan Allah, dan kita dianggap sebagai pekerja yang tidak usah malu, ya, sebagai pekerja atau pelayan Tuhan yang berdiri di hadapan Tuhan, dan kita tidak malu kepada Tuhan. Kenapa? Kita sudah benar di hadapannya. Saudara yang terkasih, ada sebuah film yang sangat menyentuh hati saya yang berjudul I Am Not Ashamed. Ya, ini film sudah sekitar 20 tahun yang lalu kejadiannya, kejadian asli, tapi baru dibuat film pada saat ini. Ya, coba kita lihat sebentar filmnya seperti apa. Ini bicara tentang orang yang menunjukkan dirinya sebagai perabot untuk tujuan yang mulia, ya. Coba kita lihat filmnya sebagai berikut. Is it your parents again? Yeah. Yeah, let's talk outside. No one will bother us out there. Cool. Thanks. Yeah. See ya. Nah, dia dengan seorang temannya, mereka janjian untuk ngobrol karena temannya ini punya masalah keluarga dan orang tuanya akan bercerai. Just sucks. Namanya Rachel Joy Scott, ya. Ini terjadi di Amerika Serikat, ya, di Columbian High School, ya, SMA daripada Columbian. Ya. Nah, ketika mereka sedang bercakap-cakap, ada dua orang teman mereka sendiri yang mempunyai rencana jahat. Mereka pertama mau ngebom akan kafetarianya, tetapi karena bomnya tidak meledak, mereka ambil plan B-nya, yaitu apa? Mereka datang dan membawa senjata masuk ke dalam sekolah, ya, dan menembak orang yang ada. Dan kebetulan ketika mereka akan masuk sekolah, di depannya di daerah taman atau rumput itu Rachel Joy Scott, ya, sedang ngobrol, saling ngobrol dengan temannya, dan mereka ditembak di tempat, ya. Rachel masih sempat mau melihat temannya yang sudah langsung meninggal mungkin. Nah, kemudian, ya, anak dua ini adalah teman sekelasnya Rachel yang sehari sebelumnya Rachel sudah menyatakan untuk mereka bertobat, dan dia katakan, apakah engkau masih percaya Tuhan? No, I do. Dan apa yang Rachel katakan? You know, I do. Then go be with him. Aku tetap percaya pada Tuhan, maksudnya begitu. Dan akhirnya pergilah kau bersamanya. Dan akhirnya ditembak di kepalanya, dan Rachel mati. Saudara, ini peristiwa yang luar biasa, ya, di SMA Columbian. Nah,
Dua anak ini akhirnya menembak orang-orang, ada 13 orang yang mati termasuk Rahel, dan ada satu orang guru di situ. Kemudian banyak yang terluka akibat tembakan itu. Ya, dia masuk ke kafetaria, dia masuk kemana-mana, ke perpustakaan dan menembak orang yang ada di situ, khususnya orang-orang yang berwarna kulit berwarna. Nah, ini menjadi satu trauma yang luar biasa ya bagi Amerika. Ya. Kemudian akhirnya ketika semua sudah selesai, dua orang ini menembak dirinya sendiri dan mereka mati. Saudara yang terkasih, ketika acara penguburan Rahel disampaikan, ya, dinyatakan diliput oleh seluruh televisi dari Amerika Serikat dan juga dunia, ya, mereka meliput dan menayangkan bagaimana kehidupan Rahel sebenarnya. Dan ketika itu ada seorang pengkhotbah, pendetanya berkata tentang Rahel sudah menjatuhkan obor kehidupannya. Siapa yang mau ngambil kembali obor itu untuk menyatakan Tuhan, menyatakan terang Tuhan bagi dunia ini. Dan banyak orang muda, anak-anak muda di Amerika, ribuan orang yang bertobat dan mau memikul obor itu. Kesaksian begitu banyak ketika kita melihat akan cerita yang sebenarnya yang utuh dari Rahel. Saya menyarankan Anda untuk melihat film ini. Dan dia katakan, I am not ashamed. Karena apa? Aku sudah menjadi perabot yang mulia, sehingga aku tidak malu. Aku layak berdiri di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, Rahel ini punya cita-cita menjadi seorang pekabar Injil. Mungkin dia jadi pendeta, mungkin hanya beberapa orang yang bisa dia injili dan bertobat. Tetapi ketika matinya ini disaksikan ke seluruh dunia, seluruh Amerika, banyak orang yang bertobat. Dengan apa? Kesaksian hidup daripada Rahel ini. Dia sudah menjadi pengkhotbah yang luar biasa untuk mengkhotbahkan hidupnya dan matinya untuk apa? Untuk menyelamatkan anak-anak muda di Amerika Serikat. Saudara, ini menjadi satu kejadian yang traumatik bagi Amerika, sama dengan ketika John F. Kennedy dibunuh di Dallas, ya, ditembak mati. Ini merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa bahwa apa? Jadilah perabot yang mulia dalam keseluruhan hidupmu, sehingga engkau tidak malu di hadapan Tuhan. Bahkan kita tidak malu untuk memperkatakan berita Injil ini kepada orang lain. Saudara, refleksinya bagi kita seperti apa? Sudahkah kita memberikan diri kita untuk menjadi perabot untuk tujuan yang mulia itu? Sudahkah saya mempersembahkan hidup saya untuk apa? Untuk Tuhan. Menjadi perabot yang mulia, yang memuliakan Dia dalam seluruh hidup kita. Atau sudahkah kita menjadi pekerja yang tanpa malu bekerja di hadapan Tuhan, ya? Saya katakan tanpa malu bekerja di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, kita harus melayani Tuhan dengan sebenar-benarnya, sehingga apa? Sehingga kita benar-benar dikatakan layak di hadapan Tuhan. Hai hambaku yang baik dan setia. Maukah kita mau menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan dan sungguh-sungguh hidup kudus bagi Tuhan? Itulah perabot yang mulia, perabot yang dipakai untuk tujuan yang mulia. Sehingga dengan demikian kita bisa mengharmoniskan nanti 3 ayat kunci. Kita sudah mulai dengan perabot rumah untuk tujuan yang mulia, dan pada bagian yang kedua kita akan masuk dalam kualitas pekerjaan, di mana ada emas, perak, batu permata, kayu, dan jerami. Itu pada bagian yang kedua, dan saya berharap kita mengikutinya untuk mendapat sebuah pemahaman yang utuh dari serial Bejana dalam Tanah Liat ini. Saya berharap itu menjadi berkat bagi kita semua, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dari semua. Amin.